dipersiapkan untuk pelaksanaan upacara umum? Pertama harus ada semuanya upacara. Hmm. Doa. Terus ada pembina juga. Terus mengumpulkan banyak orang. Siswa-siswa. Itu lebih ke personal ya. Coba agam ke alatnya. Untuk yang dipersiapkan seperti alat mikrofon, drum, terus sama piano, untuk apa lagu bangsa Iya. Indonesia, terus sama buku-buku yang dikhususkan untuk kayak Pancasila, undang-undang. Ya cukup. Kamu apa yang biasa dipersiapkan untuk upacara umum? Izin menjawab. Tentunya ada perlengkapan dan perlengkapan di mana disiapkannya suatu barang seperti misalnya saya selalu bendera dan yang lainnya tuh perlengkapan misalnya para petugasnya. Yang belakang? Saya belum kena jawabannya. Izin menjawab. Ya, kan? Perlengkapan yang harus itu dimulai dari orang-orangnya terlebih dahulu, alat-alatnya terlebih dahulu, kesiapan mental dari petugasnya juga. Cero ya mah. Yang lain? Jawabannya belum kena. Izin menjawab. Silakan. Peralatannya harus ada bendera, harus ada buku Ya cukup. Belakang. dari pembina atau pemimpin upacara harus Petugas. Ya? Siapa namanya? Hah? Jahat apa? Ya cukup. Kamu? alat-alat, Kamu? perlengkapan sama Kamu? perlengkapan. Oh salah. Yang saya inginkan yang pertama adalah lapangan upacaranya. Jadi alat yang siap saya digang upacara. Ya, yang pertama lapangan upacaranya atau tempat upacaranya. Itu yang penting. Setelah lapangannya baru petugas, kelengkapan, Salah satu hal yang penting kenapa nomor 5 adalah ditempatkan tentang pertemuan-pertemuan ya. Sebagai anggota pramuka menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu yang penting. Di antara kamu bisa nggak jelaskan kira-kira pentingnya apa dan kalimat itu ditempatkan di nomor 5, tidak di nomor terakhir dalam gerakan pramuka, dalam suatu organisasi. Kenapa nomor 5 yang kalimat itu ditempatkan di 5, tidak di nomor akhir atau bisa nggak berikan komentar? Ayo. Berikan penjelasan menurut kamu kira-kira apa nih? Nomor 5 kalimatnya adalah tentang pertemuan. Seringnya ada pertemuan. Kira-kira apa? Kaitkan dengan organisasi ya. Izin menjawab. Ya. Sebabnya karena akan menimbulkan atau akan menjadikan kedekatan antar sama anggota pertemuan. Ya. Boleh. menambahkan kan dari yang poin 4 dapat menjadi penengah memberi solusi jika terjadi ketidaksepahaman dalam kelompoknya. Terus yang poin 5 mengikuti pertemuan amalan sekurang-kurangnya 3 kali setiap bulan. Menurut saya jika tidak ada pertemuan tidak akan pernah ada jadi menjadi penengah buat memberi solusi itu tidak akan terjadi jika tidak ada pertemuan. Yang lain boleh tambahkan. Kaitkan dengan organisasi aja. Nah, izin Boleh. menambahkan. Kan mengikuti pertemuan ambalan. Jadi kan nanti sesungguhnya ada tentang iuran. Nah, jadi pas pertemuan itu bisa itu tentang iuran. Bukan iuran. Kak, Boleh, ini silakan. menambahkan dikarenakan kan diadakannya pertemuan itu untuk menambahkan rasa solidaritas kita Sebagai anggota. ya. Oke, yang lain ada lagi? Kaitkan dengan suatu organisasi. Kak, ingin menambahkan Boleh. mengikuti pertemuan ambalan sekurang-kurangnya 3 kali setiap bulan, yaitu untuk ketika ada perkumpulan suatu
misalkan perumusan dari anggota lain untuk pramuka di Semagar misalkan, jadi ada suatu rencana mau buat apa ya, jadi itu sebagai sarana untuk mengikuti itu teh. Jadi pertemuan itu teh Harus dengan pertemuan. ya. Jadi kan diadakannya belum. pertemuan. Jadi kan setiap ambalan tuh pasti memiliki rencana kerja ke depannya. Jadi kalau misalnya tidak diadakan pertemuan, pasti akan terbelangkai, semuanya tidak akan berjalan. Harus dengan pertemuan. Oke. Nanda belum? Kayak gimana Pak? Kayak Nanda dulu kan. Mengikuti pertemuan ambalan sekurang-kurangnya 3 kali setiap bulan itu menurut saya sebagai rasa bertanggung jawab diri sendiri kepada ambalan tersebut. Jadi jikalau kita tidak mengikuti satu kali pun, itu dipertanyakan kembali bagaimana rasa pertanggungjawabannya itu. Sebagai anggotanya. Oke. Dari semua jawaban benar. Gini. Pramuka itu adalah organisasi. Namanya organisasi pasti ada anggota, betul kan? Ada anggota. Selain ada anggota, ada. Sekarang berdirinya organisasi itu untuk apa? Gitu kan? Untuk berbagai aktivitas, berbagai kegiatan, ya kan? Nah sekarang setiap organisasi itu ada anggotanya untuk seperti yang kamu katakan tadi, ada rencana, mau ada kegiatan, ya kan? Nggak bisa ditentukan oleh ketuanya saja, gitu kan? Harus ada pertemuan. Nah, tadi ada yang bilang dengan pertemuan itu pertama adalah sebagai rasa tanggung jawab sebagai anggota, ya kan? Yang kedua, maju mundurnya, itu maju mundurnya, berkembang atau tidaknya suatu organisasi sebagai wadah, gitu kan? Harus ada pertemuan. Kan ada, bayangkan coba, ada organisasi, anggotanya ada, nggak pernah kumpul-kumpul. Apa yang dikatakan majunya? Berkembangnya apa? Gitu kan? Nah, berkembang dan majunya kan kalau ada aktivitas, ada kegiatan, gitu kan? Nah, maka harus ada pertemuan. Kalau toh misalnya pertemuan itu tidak merencanakan sesuatu kegiatan, ya sebagai silaturahmi, minimal sebagai anggota kita kenal semakin dekat, itu kan. Kemudian kita juga bisa saling tegur sapa bagaimana anggota-anggotanya. Sebab biasanya gini, ide-ide muncul dari anggota kalau ada di dalam suatu pertemuan. Nggak bisa dia itu, saya punya ide apa, nggak akan muncul, tidak akan terlaksana. Kamu nggak ketemu sama yang lain, ya kan? Ya. Harus ketemu dulu, maka harus ada pertemuan. Di pertemuan itulah dibahas, silahkan untuk membahas apa, untuk merencanakan apa. Mungkin ada anggota yang kurang sehat, gitu kan? Yang sifatnya untuk kita mau besuk misalnya, atau ada kabar apa. Makanya dalam pramuka, maju mundur dan berkembangnya organisasi wadah pramuka itu, khususnya di Ambalan, kita harus ada pertemuan. Karena di pertemuan itulah kita saling mengakui sebagai anggota, gitu. Ya. Kan akhirnya secara hukum alam akan muncul bahwa anggota tuh banyak, tapi ada teman kamu dalam suatu anggota itu pertemuan nggak pernah hadir. Nah kenapa nih? Situ kan ketahuan. Mungkin sakit, ya kan? Mungkin ada halangan apa, atau sudah mulai malas-malas, itu kan akan muncul. Nah di situ. Makanya pentingnya Ambalan itu adalah kita harus sering kumpul. Tapi kumpulnya bukan narumpi, bukan nyok HP, tumpul bubar. Nih ada membahas apa gitu, ada program apa, mungkin ada ide-ide dari ketua mungkin atau dari anggota, rencana ini. Makanya kalian harus siap nanti ya, kalau nanti laksana
ada pertemuan-pertemuan, menghadapi ini, ada kegiatan ini, nggak bisa oleh orang perorangan. Nah, karena dengan pertemuan itu ada musyawarah, gitu kan? Kalau musyawarah akan dipikirkan baik buruknya, gitu kan, kekurangan kelebihannya, seperti apa, ada ide nih dari ini, ada rencana ini, nah baik buruknya dipikirkan di situ, persetujuannya gimana, gitu kan? Paham? Contohnya biasanya tempatnya di sekretariat, ya. Ini tidak hanya pramuka loh, semua organisasi ya itu ada pertemuan-pertemuan ya. Barangkali nanti kaitan dengan yang tadi ya pakai iuran gitu kan, nafas tentang apa tadi yang pertama itu untuk debat suatu diskusi program barangkali. Makanya kan nggak bisa rencana itu cuma cek ketua aja, nggak bisa itu kan, harus dimusyawarahkan. Musyawarah berarti harus ada pertemuan, paham ya? Siap nanti untuk bertemu, sering kumpul. Siap. Yang malas-malas nih laksananya harus sering rutin. Tapi itu juga pertemuan di Ambalannya tuh disepakati kalau toh sebulan 3 kali itu minimal ya. Jadi karena ini pandemi barangkali jangan untuk sering ya, sesuai dengan kebutuhannya ya. Tapi tetap jelas harus yang namanya pertemuan, yang namanya anggota pramuka ada orang tua, izin orang tua, paham ya? Siap. Sekali lagi siap untuk sering ada pertemuan? Siap. Oke, makasih. Oke, lanjut nomor